dan minuman yang halal dan menjauhi yang haram. Yang pertama, ada makanan yang halal. Makanan yang halal adalah makanan yang bisa dikonsumsi menurut syariat Islam. Nah, bagi seorang muslim, makanan yang halal harus memenuhi dua syarat, yaitu halal dan thayyib. Halal artinya diperbolehkan dalam syariat Islam, dan thayyib artinya baik, bergizi, bernutrisi, dan menyehatkan. Seperti yang telah Allah perintahkan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 88. Yang kedua, ada makanan yang haram. Semua makanan yang langsung dinyatakan haram terdapat dalam beberapa surat, yaitu dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3, yaitu diharamkannya memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas. Yang kedua, dalam Quran surat Al-A'raf ayat 33, yaitu diharamkannya jenis makanan yang mendatangkan bahaya terhadap kesehatan badan, jiwa, akal, moral, dan akidah. Yang ketiga, ada dalam Quran surat Al-A'raf ayat 157, yaitu diharamkannya makanan kotor dan menjijikan. Dan yang terakhir, dalam Quran surat An-Nisa ayat 29, yaitu diharamkannya makanan yang didapatkannya dengan cara yang batil. Nah, kalau ada makanan, pasti dong ada minuman. Minuman halal. Minuman halal juga harus diperbolehkan dalam syariat Islam. Yang contohnya itu salah satunya tidak memabukkan. Kalau ada minuman halal, pasti dong ada minuman haram. Minuman haram salah satunya adalah khamr, yaitu memabukkan, baik dalam berupa zat cair maupun zat padat, baik secara diminum, dimakan, disuntikan, bahkan juga dihirup. Ketentuan, nah kalau kita bisa gak sih membedakan mana sih yang halal dan mana yang haram? Nah, ada ketentuan halal atau haramnya makanan, wujudnya atau jenisnya. Balik lagi, halal dan thayyib. Thayyib artinya baik, bernutrisi, bergizi, dan menyehatkan. Contohnya ada di sini susu, daging, buah-buahan, keju, dan lain-lain. Untuk wujud dan jenisnya yang haram apa aja sih? Ada daging babi, darah, terus ada juga bangkai hewan. Nah, cara mendapatkannya yang halal tentu tidak mencuri, dan yang haram tentunya mencuri, membawa hak orang lain. Untuk proses pengolahannya yang halal, pastikan dalam penyembelihannya menyebut nama Allah, bukan untuk berhala. Kalau untuk berhala itu berarti haram. Nah, tadi kan udah makanan. Nah, contoh minuman yang halal adalah sepertinya jus. Jus ini kan pasti bernutrisi, bergizi, dan juga menyehatkan. Tapi harus dilihat dulu apakah ini air yang benar air, bukan yang beralkohol gitu, memabukkan. Nah, contoh minuman yang haram apa sih? Nah, khamr. Ini contoh zat cair. Ini memabukkan. Manfaat mengonsumsi makanan dan minuman yang halal. Manfaat mengonsumsi makanan dan minuman yang halal: mendapat ridho Allah, memiliki akhlakul karimah, dan menyehatkan tubuh. Nah, kalau ada manfaat, pasti dong ada akibat dari makanan yang haramnya. Nah, akibat buruknya adalah tidak diterima amal ibadahnya. Yang kedua, merusak jiwa, terus merusak kesehatan, dan juga menghalangi mengingat Allah. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul ada
al-maisiri wa yasuddukum an dzikrillahi wa anis sholati fahal antum muntahun. Yang artinya, dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidakkah kamu mau berhenti? Quran Surat Al-Maidah ayat 91. Sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf masih banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.